ada namanya memori. Dalam komunikasi intrapersonal ini tadi kita sudah membahas sensasi, kemudian persepsi, ada memori. Memori itu apa sih? Memori ini dibagi menjadi 3 jenis, teman-teman. Ada perekaman, fungsinya untuk merekam, untuk menyimpan, dan untuk pemanggilan. Ya, merekam itu sudah jelas. Misalnya kita melihat sesuatu, alat indera kita menangkap sesuatu, merasakan dingin, merasakan rasa sakit, itu semua akan direkam dalam memori sensori. Makanya dengan istilah perekaman. Ada penyimpanan, kemudian dia akan direkam kejadiannya. Ingatan kita tadi atau apa yang kita rasakan tadi akan disimpan. Mana misalnya rasa yang paling menyenangkan atau yang paling menyedihkan atau yang biasa saja, yang itu perlu disimpan, maka dia akan disimpan. Nah, fungsi terakhir pemanggilan. Fungsi terakhir ini atau retrieval ini dibagi lagi menjadi 4 jenis. Jadi ada jenis pengingatan, ada pengenalan, belajar lagi, dan redintegrasi. Pengingatan itu apa sih maksudnya? Jadi dalam fungsi pemanggilan ini ada yang namanya pengingatan. Kita mencoba mengingat lagi, misal pengingatan, misal kita baru mau belajar mengaji. Kita baru mulai belajar mengaji juz 1. Nah, kita mulai menghafalkan surah Al-Baqarah ya. Itu yang disebut dengan pengingatan. Jadi kita mulai mengingat juz 1 ayat 1 sampai 10, itu yang namanya pengingatan. Kalau pengenalan ini kita mencoba mengenali mana yang lebih familiar. Otak kita atau memori kita itu bekerja untuk mengenali mana yang lebih familiar. Misalnya, ibu kota Indonesia itu sebelumnya namanya Sunda Kelapa atau Batavia sih misalnya, atau Sunda Kelapa atau Yogyakarta misalnya. Sepertinya lebih familiar Sunda Kelapa, lebih sering didengar, sehingga otak kalian atau memori ini akan mengenali kembali mana yang lebih sesuai atau lebih mudah, lebih cocok begitu istilahnya. Kemudian belajar lagi. Memori ini akan mencoba menggali kembali, atau misalnya gini, kalau kita sudah mempelajari sesuatu, biasanya kan kita lupa tuh. Nah, fungsi dari belajar lagi ini adalah ketika kalian hafal sebelumnya juz 1 sampai 10, juz 1, kemudian kalian mencoba menghafal juz 2. Nah, juz 1 tadi kalian hafal lagi nih, kalian ulangi lagi, kalian mencoba menghafalkan kembali, itu yang disebut dengan belajar lagi. Berikutnya ada redintegrasi. Redintegrasi itu bagaimana kemampuan memori kita, ada namanya memori kecil. Kalau dalam psikologi ini ada memori kecil. Jadi contohnya kalau secara tidak sadar atau secara tidak sengaja kalian di sini sedang punya kenangan pahit sama mantan misalnya. Kemudian kalian pergi ke suatu kafe yang mana kafe ini memutarkan playlist atau lagu-lagu yang sering kalian dengarkan sebelumnya. Akhirnya secara redintegrasi ini tadi, otak kecil kalian dibangkitkan oleh lagu yang diputar di kafe tadi. Kemudian kalian mulai teringat, ya ampun, jadi kepikiran lagi deh, misalnya kayak gitu. Nah, itu maksudnya redintegrasi. Atau kalian lagi suka sama seseorang dan hafal sama wangi parfumnya. Kemudian kalian sedang jalan ke mall atau jalan ke mana gitu ya. Kemudian secara tidak sengaja kalian mencium aroma parfum yang kalian ingat tadi, seseorang yang kalian sukai tadi. Secara tidak langsung ingatan kecil tadi akan terpantik gitu ya, terpantik lagi, dan itu yang disebut dengan redintegrasi. Kalian mulai mengingat, kayak nggak asing deh sama wangi ini gitu. Nah, itu yang disebut dengan redintegrasi. Kemudian bagaimana sih cara kerja memori? Ada disuse, ada interference, dan information processing theory, yang mana disuse itu kemampuan memori kita untuk menghapus sesuatu yang dirasa tidak penting. Jadi otak kita itu bisa mengauskan sesuatu. Kalau misalnya dirasa tidak penting, ya kita tidak ingat sama sekali, misalnya nama-nama teman-teman kita waktu TK atau waktu SD, kita lupa. Nah, itu disuse teori, wajar saja. Kemudian ada interference. Interference ini bagaimana mekanisme memori yang bekerja itu seperti kertas putih, yang mana kalau kita gambar nih kertas putihnya, kemudian
ada kertas kosong lagi, yang kertas pertama tadi penuh, kertas kosong tadi kita mencoba gambarin sesuatu yang baru lagi, maka kertas yang pertama tadi itu akan pudar tintanya, gambarannya. Jadi itu maksudnya kita ingatan yang lebih awal itu akan lebih pudar ketika kita menggambar di ingatan yang selanjutnya, atau sama pada konsep belajar lagi tadi. Nah, information processing theory itu sendiri menganggap bahwa yang ketiga ya, itu menganggap bahwa mekanisme memori kita ini bekerja seperti layaknya komputer gitu, seperti komputer. Jadi dia tahu mana yang ditaruh di memori jangka panjang, jangka pendek, atau mana yang perlu dihapus, seperti itu ya. Berpikir, nah ini tahapan terakhir dalam komunikasi intrapersonal. Apa yang mempengaruhi setiap orang ini, kenapa dia bisa berperilaku demikian, kenapa dia bisa bertindak, berpikir seperti itu. Ternyata berpikir ini sendiri tujuannya seperti ini, untuk memecahkan persoalan, untuk menetapkan keputusan, menghasilkan sesuatu yang baru. Nah, di sini dipengaruhi oleh apa sih kemampuan berpikir kita? Setiap orang berbeda. Tadi seperti di awal saya sudah sampaikan tentang kemampuan alat indera kita yang berbeda, sehingga menangkap sensasi pun berbeda, mempersepsi pun berbeda, menyimpan memori yang penting juga berbeda, kemudian sampai kepada berpikir juga berbeda. Berpikir sendiri ini dibagi menjadi dua, yaitu autistik dan realistik. Jadi kalau ada teman-teman yang bertanya, Bu, saya kok lebih sering menghayal atau lebih sering berimajinasi, kenapa ya saya ini kayak nggak hidup di dunia nyata deh. Mungkin kalian terlalu banyak menggunakan cara berpikir autistik. Itu yang disebut berpikir autistik, imajinasi dan sebagainya. Kalau realistik ini dibagi menjadi tiga, cara berpikir yang induktif, deduktif, dan evaluatif. Jadi bagaimana sih menyelesaikan persoalan? Ada yang secara induktif, suatu persoalan ini diselesaikan, bagaimana dievaluasi, begitu ya. Itu berpikir realistik. Ini sebenarnya kalau kita bertatap muka mungkin kita bisa menonton bersama, tapi saya hanya akan merekomendasikan tentang satu film yang menurut saya ini sesuai sekali dengan konsep konsep psikologi komunikasi, terutama pada komunikasi intrapersonal. Bagaimana sih suatu ingatan itu bisa terbentuk, tersimpan dengan baik, bagaimana sensasi itu bisa diproses sehingga membentuk persepsi, kemudian disimpan di memori kita, dan kita akhirnya berpikir sesuatu kita harus bertindak seperti apa, berperilaku seperti apa. Nah, ini cocok sekali karena yang membuat film ini juga para ahli psikolog begitu ya, yang membuatkan film untuk anaknya begitu, skripnya. Jadi film ini sudah lama dan saya rekomen ke teman-teman untuk ditonton begitu, untuk melihat tentang kajian psikologi komunikasi ini. Tahapan atau rangkuman ya tentang tahapan komunikasi intrapersonal itu seperti apa? Ada sensasi, persepsi, memori, dan berpikir. Ini definisinya bisa teman-teman baca tentang proses menangkap stimuli dan sampai kepada mengelola dan memanipulasi informasi untuk memenuhi kebutuhan atau memberikan respon. Itu definisi dari berpikir. Baik, itu saja untuk materi keempat kita. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu minggu depan di pertemuan komunikasi interpersonal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.